Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Novikta Korul Anissa. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak, tidak terasa ya sudah 1 minggu dan kita masuk pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir dalam membahas materi mengenai teks iklan. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas KD 3.4 dan 4.3. Sekarang kita masuk pada KD 4.4, yaitu menyajikan pesan, gagasan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan maupun poster, secara tulis maupun secara lisan. Anak-anak, terakhir kita telah membahas KD 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Namun, kita fokus hanya pada pola penyajian dan kali ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Nah, sebelum kita masuk pada kaidah kebahasaan, kita terlebih dahulu akan membahas struktur teks iklan. Struktur teks iklan ada 2. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Judul biasanya terletak di bagian paling atas agar dapat dilihat pertama kali oleh orang. Biasanya dibuat besar dan tebal. Struktur yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Berisi mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. Selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks iklan. Kaidah kebahasaan teks iklan ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang kedua, menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat imperatif. Nah, imperatif di sini bisa melalui permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contoh kata-katanya yang pertama ada ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, janganlah, dan lain-lain. Ya, menggunakan bahasa slogan. Pada umumnya, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak atau masyarakat itulah yang sering digunakan. Nah, bahasa slogan di sini perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Bisa juga pernyataan atau susunan kata tertentu untuk menjelaskan singkat suatu produk atau jasa sehingga mudah diingat publik. 4. Menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal maupun jamak seperti kata aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada KD 4.4. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, poster secara lisan maupun secara tulis. Pembahasan yang pertama mengenai menulis iklan. Langkah-langkah penulisan iklan ada 4. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak atau masyarakat, yaitu berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan, wajah Anda berjerawat.
2. Iklan yang baik haruslah menawarkan solusi. Misalnya, untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti ini. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda akan kembali tampil cantik. 3. Menunjukkan bukti. Iklan yang baik tidak hanya menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Contohnya yang pertama, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Contohnya, jika Anda ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga Rp1.000.000. Pembahasan yang kedua mengenai penyuntingan iklan. Perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Kegiatan seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses penyuntingan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan karya tulis yang lebih baik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Oleh karena itu, pada kegiatan ini perlu diajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Yang kedua, apakah informasi yang disampaikannya mudah dipahami? Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? 4. Apakah ilustrasinya memikat? 5. Apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham kan mengenai materi yang telah saya sampaikan, menyajikan pesan, gagasan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, poster, secara tulis maupun secara lisan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.